بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يرضيك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغنضي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعد رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك
حبيبنا وشفيعنا صلى الله وسلم وبارك على اخواننا الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين تابعين لهم باحسان ونفعت في الدين والآخرة. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nasihat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita dijadikan umat ya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir duduk di tempat yang dikatakan Allah Riyadul Jannah, taman daripada taman surga. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan malam hari ini di taman surga di dunia, kelak di akhirat kita dikumpulkan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sambil menunggu kedatangan guru kita Bro Soleh, insyaallah ya, kalau enggak ada halangan dia datang. Kadang-kadang kita biasa baca daripada kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Kemarin kita sudah baca tentang sunnah tawaf di akhir penghujung al-ibadah. Ya, dalam fikih itu ada ibadah, ada muamalah, ada munakahah. Ini di antara akhir daripada bab tentang ibadah haji. Haji sempurna daripada rukun Islam. Rukun Islam yang kelima, haji. Setelah itu khatam daripada kitab ini, sudah akhirnya haji, kemudian berkaitan dengan perkara pada diri kita dari mencukur atau juga dianjurkan untuk berhias bagi laki-laki, ada yang dianjurkan dan yang dilarang. Itu di akhir nanti dijelaskan di dalam kitab ini. Nah, sekarang masuk di dalam wajib-wajibnya sa'i. Faslun wa wajibatu sa'i arba'atun an yabda'a fil ula bis safa wa fi thaniya bil marwati wa qawmuhu sab'an wa an yakuna ba'da tawafi ruknin aw qudumin wa sunanuhu al irtifa'u ala safa wal marwati gamah wa dhikru wa du'a'u thalathan ba'da kulli marwatin wal mashyu awwalahu wa akhirahu wal adbu fil wasati wa makanuhu ma'ruf. Allah ta'ala alam bissawab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam fasal tentang wajib-wajibnya sa'i, kemarin kita sedikit ulang
pada sunnah tawaf. Kemarin dianjurkan di dalam sunnah tawaf kita untuk berjalan kaki, tidak mengendarai kendaraan, dan maklum itu. Kemudian dianjurkan untuk istilam, untuk salam ya kepada Hajar Aswad. Ya kita pegang ke Hajar Aswad dengan tangan kita, salam itu namanya. Dan dianjurkan selain salam juga mencium kayak kita salaman. Jangan salaman aja, kita cium, terutama orang yang lebih tua ya, walaupun dia bukan orang alim, orang lebih tua dianjurkan kita untuk mencium tangan. Bahkan Abu Umar bin Khattab atau kagak ada orang yang datang sama dia cium tangan, dia dicium juga tangannya. Bahkan itu mengikuti daripada salaf-salaf kita terdahulu, para ulama-ulama kita terdahulu, di antaranya Habib Abdurrahman Masyhur, Habib Mahdi, Syatili, begitu juga. Bahkan Habib Ja'far bin Ahmad alaihi terus adanya diceritakan, kita pernah dengar cerita beliau, ayah daripada Habib Ali Batu Pahat, ya Habib Ja'far, itu dia setiap orang yang datang sama dia selamat dicium tangannya dan diambil lagi tangannya. Bahkan ada satu orang kagak ngasih langsung kabur, orang biasa. Itu orang biasa kabur di jalan, kemudian suruh kejar sebalik lagi nih mau cium daripada tangannya. Hajar Aswad begitu, di samping kita selamat, ya kita pegang tuh Hajar Aswad dengan tangan kita, dianjurkan juga kita untuk mencium daripada Hajar Aswad tersebut. Wawatu jabahatihi, dan kita taruh jidat kita, bukan kita menyembah batu, bukan, ya, karena apa? Sebagian penyair, sebagian sahabat, sebagian tabi'in tatkala dia melakukan daripada tawaf dan dia mencium, dia mengatakan ini batu. Kalau nggak pernah nih batu dicium oleh Rasulullah SAW, nggak bakalan dicium. Batu buat apaan? Karena pernah dicium oleh Rasulullah SAW, jadi mulia itu batu dan dianjurkan itu untuk menciumnya. Wastilam ruknul yamani wal adhkar fi kulli marrah, dan juga dianjurkan untuk bersalam pada rukun yamani dan juga untuk membaca daripada zikir-zikir yang maksur, ya bacaan-bacaan dari awal tawafnya ada bacaannya, ya kemudian dari mulai dari Hajar Aswad ke bab Ka'bah, kemudian dari bab Ka'bah Hajar Ismail ada bacaannya juga, dari situ ke Mizab, ya dari Mizab ke rukun yamani, rukun syami, itu ada bacaannya. Fi kulli marrah, di setiap kali kita berputar mengelilingi daripada Ka'bah dianjurkan untuk baca itu bacaan, dan dimakruhkan untuk berbicara, apalagi pembicaraan dunia. Nah kita kadang-kadang ya maaf karena suka di masjid, apalagi di Ka'bah, apalagi masjid yang paling mulia di muka bumi ini, ya masjid yang dikatakan haram, ya kita melakukan daripada perbuatan dosa itu dilipat gandanya. Sebagaimana ganjaran pahala, ya sholat di situ seperti 10.000 sholat di tempat-tempat lainnya. Bahkan maksiat di situ juga dilipat gandakan. Makanya banyakkan habaib yang ada di sana di Saudi, mereka tidak membaguskan untuk tinggal di Mekah. Bukan nggak membaguskan gimana? Khawatir nanti dia melakukan daripada perbuatan-perbuatan dosa di situ, atau dirinya dia atau anak keturunannya nanti yang di tempat yang ditinggal di situ dilipat gandakan daripada dosanya. Mereka lebih memilih Jeddah, agak jauhan dari Mekah. Nanti kalau dia mau ibadah langsung di situ aja. Malam Jumat biasanya pada penuh untuk situ. Ya di hari Kamisnya, hari Jumat, Sabtu itu penuh di situ. Nanti dia keluar lagi dari situ. Ya khawatir seperti itu. Kemudian dikatakan juga diantara daripada sunnah-sunnahnya untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Disunahkan seperti itu. Kalau memang nggak memungkinkan penuh, kemarin sudah dijelasin, untuk tasyabuh, untuk menyerupai orang yang seperti lari kecil, kayak jalan di tempat, lari di tempat gitu. Kemudian dianjurkan juga untuk dekat dengan Ka'bah dan juga nggak ada jeda atau dengan yang lain. Kita lihat posisi kita kira-kira ini udah mau waktu sholat, udah masuk ke kan nanti ada jeda tuh. Kita lagi tawaf, tahu-tahu azan nggak boleh tuh tawaf. Ya mulai dekat-dekat mau sholat nggak boleh dilarang. Kalau bisa seperti itu, ya kita kondisiin bagaimana caranya biar nggak pakai ada jeda. Mau jeda gimana? Habis itu tahu di tengah-tengah kita tawaf belum sampai 7 putaran, udah
ya sholat atau udah melakukan daripada aktivitas yang lain, sunnahnya jangan pakai berhenti. Kalau imam mesti berhenti, sholat nggak bisa kita tawaf di situ, kecuali di atas juga dipakai juga buat sholat, apalagi dalam keadaan penuh. Kalau dalam keadaan nggak penuh mungkin. Ya, kemudian kalau memang seperti itu, ya kita lihat kondisi Indonesia, baru kita habis sembahyang zuhur baru kita tawaf. Jadi kalau kita masuk ke Ka'bah, ya kita masuk ke Ka'bah, tahiyatul Ka'bah itu adalah tawaf. Nggak ada tahiyatul Ka'bah, ya Masjidil Haram, ya sholat nggak ada. Tapi kalau kita masuknya udah dekat mau waktu sholat, tahiyatul masjid, ya sunnah tahiyatul masjid. Dulu sahibul kitab nih, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadul pernah dia masuk ke haram, masuk ke haram ada anak kecil, ya biasa mau dituntun nggak katanya, anak kecil, ya mau dituntun nggak, mau kasih tahu nih tempat-tempatnya ini, nggak tahu katanya. Akhirnya Syekh Abdullah bin Bafadul, ya ulama, ya seorang ulama, ya mengarang kitab lagi dia. Cuma karena emang nggak sering dilaksanain, suka lupa, namanya manusia, wajar. Ulama begitu juga. Ya, kemudian dia masuk Masjidil Haram, dia sembahyang tahiyatul masjid. Dijawab, ya Syekh katanya, tahiyatul haram tawaf. Betul katanya. Tahiyatul haram tawaf, bukan tahiyatul haram itu untuk kecuali kita masuk di haram udah dekat waktu sholat misalkan, ya udah kita gabungin tahiyatul masjid itu yang dari masuk ke dalam sholat yang lain, kita masukin, niatin qobliyah, ya zuhur, ya atau qobliyah subuh, ya sunnah fajar dan tahiyatul masjid. Ya kalau kita baca sekilas saja, nggak ada di Masjidil Haram tahiyatul masjid, nggak ada sunnahkan. Maksudnya kalau dia masuk tahiyatnya itu tawaf, kecuali ya kayak tadi itu gitu. Kita masuk udah masuki daripada waktu sholat, maka dianjurkan dituntut untuk tahiyatul masjid. Maka Rasulullah SAW sempat nyuruh bangun orang yang lagi duduk, bahkan lagi tengah-tengah khutbah. Rasulullah lagi khutbah, ada sahabat masuk dia duduk di masjid, nggak tahiyatul masjid. Kemudian Rasulullah memerintahkan gum sholat rakaatnya, bangun kamu sholat dua rakaat. Maka dari hadis ini ulama mengatakan orang kalau sudah duduknya di masjid itu sebentar, ya maka boleh dia bangun lagi untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Dia baru duduk sebentar, Rasulullah memerintahkan untuk sholat. Tapi kalau dia udah lama duduknya, kemudian diingat belum tahiyatul masjid, bangun dia, nggak dianjurkan. Udah hilang kesunahan tahiyatul masjid dengan dia duduk. Ya, apabila duduknya itu dengan sengaja walaupun sebentar, atau dia duduk dia lupa tahiyatul masjid tapi udah lama, nggak dianjurkan untuk bangun melaksanakan tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid tidak dianjurkan untuk diqadha. Kalau sholat sunnah lain, sunnahkan untuk mengqadha. Oh dia lupa tadi nggak tahiyatul masjid, dia qadha, dia sekarang nggak dianjurkan untuk mengqadha, udah hilang daripada kesunahannya. Kemudian rakaatan ba'dahu, dan sholat 2 rakaat setelah dia tawaf. Selesai tawaf, belum dia melaksanakan sa'i, sunnah untuk sholat 2 rakaat. Ya, yang repot kalau kita main cepet aja. Omongan kita pengennya buru-buru aja deh. Udah deh, nggak usah sembahyang, langsung aja di sa'i deh. Potong letter dan orang sini. Ya nggak pakai sholat tarik di sana. Ya, nah ini bertentangan dengan yang sunnah memerintahkan kalau selesai tawaf, langsung melaksanakan sholat, ya sunnah tawaf, sholat sunnah tawaf. Walaupun di waktu yang diharamkan tidak dilarang. Pokoknya di Mekah, di Masjidil Haram, ya nggak ada larangan untuk melaksanakan sholat kapanpun. Mau ba'da subuh, ya ba'da asar, ya nggak ada larangan. Waktu zawal tidak ada larangan. Ya di Masjidil Haram kapan waktu aja, ya tidak ada larangan. Kemudian rakaatan ba'dahu, dan 2 rakaat setelah itu. Dan dianjurkannya dilaksanakannya di belakang atau menghadap dia sejajar dengan makam Ibrahim. Yang ada kayak bangunan kuning tuh kayak emas. Nah itu sunnah, ya sejajar dengan itu. Kalau nggak bisa di pintu Ka'bah, kalau nggak bisa juga di Mizab atau Hijr Ismail. Itu
Kalau nggak bisa juga di mana aja dia melaksanakan daripada sholat sunnah tawaf. Kemudian di sini ada far'un, dikatakan far'un min sunanit tawaf, di antara sunnah tawaf yang nggak dijelaskan oleh sahibul kitab as-sakinah wal waqar. Ya, berjalan melaksanakan tawaf dia melalui Ka'bah dengan sakinah wal waqar, dengan tenang dan penuh ya kehaibaan. Wa adamul kalam illa fi khair, dan gak berbicara kecuali dengan yang baik, pembicaraan yang baik. Kita ngajarin orang mesti begini, bacaannya begini, ayo ikutin kita semuanya begini ya. Wa adamul kalam, itu kan kita bilang ke orang-orang, ayo ikutin bacaannya seperti ini kita udah sampai di sini, ini bacaannya begini, apa ya, bicara seperti itu. Illa fi khair, dalam kebaikan, nggak apa-apa. Ta'limul jahil, ya, ta'limul jahil intallah wasajada tilawah. Ada sebagian orang dia tawaf, dia pegang Quran. Nah, dia pegang Quran. Boleh gak? Buah apa? Baca Al-Quran. Pas sujud tilawah ada sunnah gambar saja dah di Al-Quran tuh sujud tilawah. Iya. Sunnah untuk sujud tilawah. Berarti tawafnya kemudian sujud tilawah, kemudian terusin lagi tawafnya. Ya, kita kadang-kadang kalau lagi diri, lagi duduk nggak mau sujud tilawah. Sunnah untuk sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Kemudian dikatakan waraful yadain indah, dan angkat tangan kalau dalam keadaan doa. Dia berdoa sambil tawaf, sambil mengangkat daripada tangannya. Kalau lagi kayak itu dianjurkan untuk taruh tangannya di bawah dadanya seperti sholat. Ya, sunnahnya jalan begitu, kayak lagi sholat. Dikatakan di sini waraf ayadihi inda'a wa illa, kalau dia lagi doa ja'alahuma tahta sadrihi kasalah, jadikan tangannya di bawah dadanya seperti sholat ya. Wa tawaf ba'da subuh la yafut bihi fadilatul julus ba'daha kama fil hadis, dan sholat ba'da subuh dan tawaf ba'da subuh, ba'da sholat subuh la yafut, tidak menghilangkan fadilah al-julus ba'daha, duduk setelah subuh. Karena fil hadis, sebagaimana di dalam hadis dikatakan man shalla subha tsumma qa'ada yadhkurullah ila an tatlu'a asy-syams tsumma shalla rak'atain kana lahu ajrun hajja wa umrah tammatain. Akan 3 kali ulang tammatain. Siapa orang yang sholat subuh kemudian dia duduk zikir, dibaca wirdul latif, baca yasin, baca Al-Quran, belajar agama, ya, itu ya Rasulullah ila antatul asyam, sampai terbit matahari. Ya, jadi sayang kalau dari pengajian nggak sampai terbit matahari, sayang. Sampai terbit matahari, summa sholat rakaat, kemudian sholat 2 rakaat. Karena lahu ajr, maka baginya ganjaran haji dan umrah yang keduanya sempurna. Kita haji belum ada yang sertifikat ya dari Raja Saudi yang mengatakan haji sah. Dari Raja ini kita kira mana? Dari Rasulullah SAW mengatakan hajinya, umrohnya sempurna. Jangan berkecil hati, kita yang nggak mampu berangkat haji, kita tiap hari bisa haji. Tiap hari kita bisa haji. Bahkan orang yang bilang, misalkan kita habis sholat subuh, kita ada pengajian atau baca tadarus, kemudian kita pulang. Ya, sebelum itu kita sholat 2 rakaat, ada orang nanya begini, itu dari mana? Apa yang habis haji? Masya Allah habis haji. Yang benar, Allah demi Allah. Maksudnya haji apa yang maksudnya ini? Haji yang dikatakan di sini. Bahkan sebagian orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan apabila kita keluar dari majelis ini, ada orang nanya itu dari mana? Dari surga. Nggak bohong ya orang. Nggak kena kafaroh. Kafaroh bohong kan ada. Kalau seseorang berbohong, ada kafarohnya. Ada sanksinya, ya, puasa 3 hari itu memberikan daripada makanan daripada orang-orang miskin, ada kafarahnya. Nah ini kalau kita keluar di sini dia kita mengatakan amin bisa di surga, nggak bohong, karena majelis ilmu atau majelis zikir itu apa? Raudhah Mariyatul Jannah, ya, taman daripada taman surga. Kayak Imam Bukhari dimarahin sama sahabat-sahabatnya yang lain, ya, Imam Abu Hurairah dimarahin sama sahabatnya. Itu kemana lo warisan Rasulullah lagi dibagiin? Mana lo warisannya? Di masjid kagak ada. Orang yang pada ngaji, pada baca Quran, pada majelis ilmu, ya, itu dia warisan Rasulullah. Oh, ini warisannya kan dipikir duit. Ya, ini lebih daripada. Kemudian dikatakan
Qala katsirun minhum syahabuni wa mala al-qalbi murad man qala fil hadis istamara ala dzikrullah. Yang dimaksudkan ya, man shalla subha fil jamaah, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, ya, dia duduk di tempat sholatnya dia, ya, yang dimaksudkan duduk di situ istamara ala dzikrullah, ala dzikrillah, dia terus berlangsung zikir, mengingat Allah, baca tasbih, baca salawat, ya, istighfar, ya, dia dia baca Al-Quran, atau dia hadir daripada majelis ilmu, mutalaah kitab-kitab agama, dia baca kitab-kitab agama, termasuk zikrullah, ya. Wa tawaf fihi zikrun wa tawaf. Tawaf itu adalah zikir juga tawaf. Tawaf juga dalamnya ada zikir. Waqad jama'a baina fadilatain, dan dia telah menghimpun dua fadilah, ya. Wa atarada dzalika fi tuhfah wa min al-mahfufi as-salam ala akhi wa su'alihi, ya. Kemudian dikatakan dalam hadis tersebut dikatakan bahwa siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian diduduk, intinya tawaf menghilangkan fadilah itu apa kagak? Dapat gak tuh dia predikat haji dan umrah yang sempurna? Dapat gak tuh? Dapat. Kenapa? Karena dengan tawaf dia juga berzikir. Yang dimaksudkan qa'ada yazkurullah, dia istamarra zikrullah, dia terus berlangsung untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau emang dia keluar ke masjid, ya, keluar masjid mau olahraga sambil zikir, apakah sama nih, ya, sama dengan tawaf? Dia kan baca zikir juga tuh. Nah sekarang kita mau olahraga nih, baca zikir juga, megang tasbih, sama apa kagak? Nanti boleh tanya ustaz-ustaz yang lain. Begitu dapat ganjaran pahalanya apa kagak? Ya, siapa orang yang duduk di masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dia berzikir, ya. Gimana kalau misalkan sama gak dikiasin dengan tawaf? Tawaf dia kan jalan tuh, ya, dan berzikir juga. Karena kita mau olahraga, kita baca pegang tasbih, zikir kita baca. Orang aja ngomong, diam aja gitu. Kita nggak ngomong, kita baca zikir sambil jalan, sambil olahraga gitu. Dan pertama nggak tuh ganjaran pahala haji dan umroh. Kemudian sampai isyraq kita pulang membayang 2 rakaat. Ya, sholat sunnah isyraq. Dapat gak tuh ganjaran pahala? Apakah sama seperti tawaf? Ya, apakah ada? Allah, kita boleh tanyain yang lain lagi. Kemudian juga dianjurkan dalam keadaan tawaf minal mahmud, termasuk daripada perkara yang dianjurkan assalam ala akhi, kita mengucapkan salam kalau ada datang, ya, sama kita. Jangan kita ya kekeh kaku banget, orang nggak mau, saking begitunya dia baca hadis seperti ini. Siapa orang yang dia sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk zikir, kalau ada temannya lewat, misalkan bertamu dari jauh, atau misalkan teman kita ada keperluan kita, gimana, apa kabar, sehat, ada yang perlu dibantu, nggak apa-apa kita ngomong. Itu termasuk daripada perkara-perkara yang baik, kecuali macam ngomongin orang yang ada, wah sih, aku punya masalah yang begini, saya bantu gak, wah jangan deketin dia, aneh kemarin juga ditipu sama dia, ini orang brengsek begini, akhirnya ngomongin di masjid. Siapa orang yang pembicaraan dunia, bukan ngomongin orang, pembicaraan dunia, nggak ada yang haram di situ, cuma bicara dunia di masjid. Ini katakan al-kalam fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bicara, ngobrol di masjid, ya, maksud bicara di sini bukan bicara yang baik, ya, bukan juga bicara yang buruk, bicara masalah dunia katanya. Al-kalam fil masjid, bicara di masjid, ta'kulul hasanat, ngabisin ganjaran pahala, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana, ya, api memakan daripada kayu bakar, cepatnya nggak habisnya begitu. Ya sayang kalau setiap kita masuk masjid kita malah ngobrol. Akhirnya kagak bagus kalau ada rapat di masjid. Ya, rapat jangan di masjid. Rapat kalau emang dia buat masjid, masalah masjid buat rapat, buat maulid atau buat apa misalkan, nggak apa-apa itu. Nah kalau yang lain masalah urusan RT, RW begini-begini, ya itu tidak dibaguskan. Khawatir nanti. Ya, ulama-ulama juga, sebagian ulama walaupun sunnah mengadakan akad nikah itu di masjid sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat-sahabatnya membaguskan akad nikah, bagusnya di masjid, betul sunnah. Cuman setelah akad nikahnya itu bisa ya kita jaga?
ya orang pada ngobrol pada di masjid nggak karuan. Nah itu habis. Nah kita habis tahiyatul masjid habis pahala kita, bahkan pahala yang kemarin cepatnya habis sih begitu. Ya kita diam aja dari jam ngomong, ya udah nggak ada ridho dalam hati kita. Kalau kita diam tapi kita ridho, itu dia ketawa juga. Bisa ngomongin teman kita nih, ketawa dia. Ya, nah itu ya alamat ridho namanya. Tanda ridho, orang digibahin, di ngomongin, dia juga ikut juga, sama juga dia berserikat di situ. Kemudian walayan suk illa bisaubihi, dan jangan meludah. Ya diharam misalkan meludah, nggak ada orang misalkan tuh, itu jangan. Ya dikatakan walayan suk illa bisaubihi, kecuali di pakaiannya. Di pakaiannya. Kita geli pakaian kita. Ya, mau kemana? Dulu ke ubin. Jangan, nggak boleh. Bahkan ada satu ulama hadis, dia mau mengambil hadis dari sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW atau salah tabi'in. Dia ngelihat, dia baru mengambil hadis, dia ngelihat di masjid itu itu orang membuang ludah ke jendela masjid. Masjidnya masjid, dia mau buang ludah tuh ke luar masjid, bukan di dalam masjid, karena itu ada hawanya masjid. Tuh hawanya masjid. Ini kan daerah masjid, misalkan masjid nih, hawanya masjid. Itu udah ya keluar dari mulutnya dia, hawanya masjid, nggak jadi diambil hadis. Dia kagak mau, ya. Bahkan padahal itu bukan perkara yang haram. Ya kalau dia ngeludah di masjid, haram hukumnya. Ya, jadi gimana kalau misalkan dalam keadaan darurat, gimana? Di baju kita, atau kalau kita bawa tisu, jangan meludah di masjid. Pakai tepolok ya, gelas atau apa, pokoknya jangan sampai jatuhin ke masjid, dibuang di situ. Ya, wala yashbuk wala yarfaqa al-asabi, dan jangan kita memasukkan jari satu dengan jari yang lain dalam keadaan tawaf. Dalam sholat juga makruh hukumnya nih. Ya begini, masukkan satu jari yang lain lagi tawaf itu dilarang. Wala yarfaqa asabihi, dan jangan nyeletekin tangan. Ya lagi sholat juga jangan. Lagi tawaf juga dilarang, jangan. Wa khairu dzalika mimma la yatufu shalah, dan ya selain daripada itu yang dilarang di dalam sholat. Itu diantara sunnah-sunnah pada waktu tawaf. Begitu juga di waktu sa'i, ya seperti itu. Tapi ada perbedaan sedikit di dalam masalah sa'i. Katakan faslun wa wajibatu sa'i arba'atun. Wajibnya sa'i ada 4. An yabda'a fil ula bis safa, memulai daripada yang pertama di Safa, bukit Safa, ya, wasaniya bil marwah. Ya, kalau dulu ya itu agak tinggi karena dikikis, atau tempat tawafnya agak tinggi, dulu agak rendah. Jadi bukitnya itu kelihatan tinggi karena udah tempatnya agak tinggi, tempat tawafnya agak tinggi. Bukan yang ditinggiin lagi di lantai 2, bukan. Ini tempat tawaf yang ada sekarang itu udah ditinggiin. Jadi dikatakan an yabda bil ula bis safa, dia naik tuh ke bukit Safa. Ya, sa'i, maaf. Wajibatu sa'i, wajibnya sa'i untuk memulai dari sa'inya tersebut di Safa. Ya, di bukit Safa. Ofisanya bil marwah. Dimulai yang pertama mereka di Safa, kemudian dia jalan ke Marwah. Itu rute dari bukit, kemudian ke Marwah. Karena nggak kelihatan, cuma bebatuan begitu aja, ya, mudah-mudahan dikit, nggak terlalu tinggi. Wafisanya bil marwah, yang keluar di Marwah wa kaunuhu sab'an, 7 kali. Nah 7 kalinya ada sebagai orang salah ngitung nih. Ya, ini misalkan Safa, dari Safa ke Marwah sekali itu. Nah dari Marwah ke Safa 2 kali. Jadi dimulai dari Safa, ya, nanti 7-nya ada di Marwah. Ada orang itu dari Safa, Marwah, kemudian Safa sekali. Kayak waktu disamain sama tawaf. Tawaf kan dimulai dari Hajar Aswad, nanti Hajar Aswad lagi, baru sekali itu. Nah, dihitungnya begitu. Yang lain udah pada ke hotel, udah pada mana ke hotel, ada masuk tawaf 3 tawafnya. Ini berapa 7 kali? Ya 7 kali juga. Gimana 7 kalinya deh? Begini tuh, ini salah ente. Ya, 7 kalinya begitu. Ya, dari Safa ke Marwah hitung sekali. Dari Marwah ke Safa 2 kali, dari atau Safa ke Marwah 3 kali dan seterusnya. Sampai 7 kali. Dikatakan
Wafisania wa kaunuhu sab'an, dan sa'i itu diharuskan 7 kali dengan yakin juga, sama dengan tawaf ya 7 kali putaran dengan yakin. Kalau masih ragu, ini itu berapa ya? Lupa juga. Itu berapa ya? Itu. Coba tanya teman yang lain, pegang itu. Rupanya pada pegang handphone. Ya, kalau pada pegang handphone, ada yang scroll video call, ada yang naruh status, repot banget. Ya lagi tahu orang sekarang begitu deh. Ada yang siaran langsung Instagram, jelas ya. Pengajian ini semuanya di siaran langsung semuanya. Ya. Sampai ma'ruf seorang tuh di Instagram. Ini lupa. Dia nggak tahu itu udah berapa semuanya. Nah, ambil. Aneh yakin ini sih kalau 2 yakin misalnya. Kalau 3 atau 4 aneh nggak tahu dah. Ambil yang 2. Ya, ambilnya yang paling dikit. Yakinnya berapa gitu. Sama sholat begitu juga, tawaf, sa'i begitu juga. Harus 7 kali dengan yakin. Dikatakan kaum musabaan yakinan dan ittiba, karena mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW, pekerjaannya Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan dianjurkan kita untuk naik ya ke atas bukitnya, dianjurkan untuk naik. Ala kulihat yang ada sekarang itu yang dataran yang nggak pakai naik lagi itu sebetulnya sudah tinggi, sudah bukit tadinya. Ya, tapi dianjurkan lagi untuk naik lagi ke atas. Kemudian terus dia turun ke bawah, jalan ke Marwah. Ya. Kemudian dikatakan wal yakuna ba'da tawafir rukun awil qudum, dan dianjurkan syarat daripada yang keempat daripada wajibnya sa'i, ya, wajibnya sa'i yang keempat an yakun ba'da tawafir rukun. Sa'i itu harusnya ba'da tawaf rukun. Kita habis rukun haji atau umrah misalkan ini kita sampai umrah, sampai Masjidil Haram malam Jumat. Wah, penuh-penuhnya orang. Ramadan malam Jumat, ya di malam ganjil lagi, penuh banget tuh Masjidil Haram. Kita kadang-kadang pengen nangis lihat, ya Allah gimana kelar ada nih, penuh banget orang begitu, busuk-busukan. Ya, nah pas kita mau masuk, kita ngelihat, nah tempat tawaf kosong banget nih. Belum tawaf dulu deh. Ntar kan kita bisa habis apa namanya sa'i dulu, tempat sa'i kosong. Udah kita ngajak ke tawaf, kita ke sa'i dulu. Itu tidak diperbolehkan. Tawaf sa'i itu harus setelah tawaf rukun awil qudum atau tawaf qudum. Ya, tawaf rukun atau tawaf qudum itu kita masuk haji misalkan. Atau enggak haji atau umrah. Biasanya haji nih. Haji kita masuk ke haram, masuk ke Ka'bah, ya, kemudian dianjurkan kita untuk tawaf qudum. Ya, tawaf tahiyah haram, tahiyah Makkah, mana tawaf ya. Baik lagi haji atau haji atau umrah masuk tawaf ya. Kalau haji misalkan dari pekerjaan haji belum selesai, masuk Makkah ya dia tawaf. Setelah tawaf, namanya tawaf qudum, baru dia. Terkadang ada yang sa'inya itu ditunda nanti. Habis dia ke Arafah. Ada yang langsung di situ. Kalau misalkan dia langsung, nanti ya udah selesai dia tahu tawaf qudum selesai, kemudian sa'i selesai, kemudian dia ke Arafah, dari Arafah ke Mina melontar, kemudian gunting rambut, kemudian dia melaksanakan tawaf rukun. Tawaf rukun ini setelah tawaf rukun nggak pakai sa'i lagi, karena dia udah sa'i, karena dia udah melaksanakan sa'i waktu tawaful qudum. Kalau dia belum melaksanakan sa'i, nanti setelah dia wukuf di Arafah, nanti kalau dia mau melaksanakan daripada tawaf rukun, kalau dia belum melaksanakan sa'i, harus dia sa'i setelah tawaf rukunnya dia. Dikatakan wa an yakuna ba'da tawaf rukun awil qudum. Ya, sa'i itu harus setelah dia melaksanakan tawaf rukun atau tawaf qudum. Wa huwa afdal,
dan yang demikian itu lebih afdal daripada mengakhirkan nanti. Ya, kalaupun dia mau capek nanti aja dia mau akhirin boleh capek, tapi lebih afdal langsung. Kemudian itu daripada rukun sa'i. Yang pertama dimulai dari Safa, kemudian yang kedua ya dari Marwah, dan juga yang ketiga waqaf musab'an 7 kali daripada sa'i, 7 kali, harus 7 kali dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa sampai 7 kali. Wal yakuna pada tawaf rukun yang keempat, dan sa'i itu harus setelah dia melaksanakan tawaf rukun atau tawaf qudum. Itu wajibnya sa'i. Nah, dimasuk sekarang tentang sunnahnya sa'i. Di antara sunnahnya tadi itu khusyuk, ya, tidak berbicara, ya. Kemudian di sini dikatakan wa sunanuhu al-irtifa' ala Safa wal Marwah. Sunnahnya dia naik ke atas ala Safa wal Marwah. Gadergamah, sekedar tingginya itu berdirinya seseorang. Sekedar berdirinya seseorang tingginya. Bukitnya tinggi, nggak mesti sampai tinggi banget sampai puncaknya, enggak. Setengahnya misalnya turun lagi cukup. Ya. Jangan dia langsung main muter aja gitu. Kan jalan tuh agak tinggi terus dia putar, ya. Jangan begitu. Dia naik dulu ke atas, baru dia turun lagi. Apa? Ada nanti ada tandanya dianjurkan sambil di situ. Adapun walaupun dia tanpa dia naik ke atas udah cukup. Ini dikatakan mu'min sunnah nih, dan di antara sunnahnya sa'i. Irtifa' ala Safa wal Marwah. Naik tinggi ke atas Safa, bukit Safa dan Marwah. Wa dzikir, dan baca zikirnya. Wa du'a salasan ba'da kulli marrah. Zikirnya baca 3 kali, doa baca 3 kali, dan zikir dan doa yang maksud yang pernah dibaca oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para salafun saleh, itu lebih afdal daripada doa sendiri. Ya, teman kita minta doain dong, tentu yang kita doain biar kebelinya, biar begini, boleh apa-apa, tapi doa yang maksud dulu yang kita dahului. Doa yang dari Rasulullah SAW kita dahului. Di antaranya dikatakan wa min ala kulli Safa wal Marwah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar ala ma hadana, walhamdulillah ala ma aulana, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjada wa'da wa nasara 'abdah, dan seterusnya. Kemudian ada juga doa sahabat. Wa kana Umar bin Khattab yutilu doa. Nah, Umar bin Khattab memperbanyakan daripada doa. Di antara doanya dikatakan Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaita lil Islam an la tanti'uhu anni hatta tatawaffani wa ana bika muslim. Ya, di antara doanya Sayyidina Umar bin Khattab tatkala dia melaksanakan daripada sa'i, ya, dia membaca Allahumma innaka qulta, ya Allah engkau berfirman di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, mintalah, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan, wa ana ad'u wa innaka la tukhliful mi'ad, dan engkau tidak akan tidak akan mengingkari daripada janji, wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka, dan aku meminta, aku mengharap, memohon kepadamu karena hadaita lil Islam, sebagaimana engkau memberikan petunjuk kepadaku untuk masuk dalam meluk daripada agama Islam, anda tantihu anni, janganlah engkau putuskan, jangan engkau copotkan daripada keislamanku, hatta tatawaffani, sampai kau matikan aku, wa ana bika muslim, dan aku dalam keadaan beragama Islam. Kalian Sayyidina Umar, ya, minta tuh takut mati dalam keadaan tanpa memeluk daripada agama Islam. Jangan ada orang yang merasa dia aman, ya, terus kita minta para salafun sholihin, ada ulama-ulama yang lain dalam doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husni wa khatimah, ya, kita minta aminna ala din Islam, ya dzal jalali wal ikram, aminna ala din Islam, hayy ali habsyi, wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimin, ghairu maftunin wala makhtunin, apabila engkau matikan aku, matikan dalam keadaan muslim, jangan kau celakakan kami, ya, daripada orang-orang yang celaka. Itu doanya di antara doa Sayyidina Umar. Kemudian dikatakan wa min doa ibnihi,
Dan di antara doa putranya Sayyidina Umar, dia membaca daripada doa dikatakan Allahumma asimni bidinika wa tawaika wa tawa'i rasulika wa jannibna hududika Allahumma ij'alna nuhibbuka wa nuhibbu malaikata wa awliyaik wa rusulika wa nuhibbu ibadika sholihin ila akhirih. Dan banyak daripada doa-doa salafus sholihin, doanya Habib Abdul Qadir, doanya Habib Ali Al-Habsyi, doanya para ulama-ulama terdahulu kita ikutin mereka, itu doanya udah ma'ruf. Ya, malaikat udah kenal nih, enggak asing doanya nih. Ini doanya sekolah, ini doanya ini kita pakai yang wali, kemudian kita tambahin lagi. Ya, tulis aja di buku manasik cuma segitu doang. Tambahin lagi doa-doa yang lain. Kita dianjurkan untuk perbanyak daripada doa di situ, tempat-tempat yang mustajab, yang enggak akan ditolak daripada apabila kita berdoa di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa kita berangkat haji, berangkat umrah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sedikit bisa kita ambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na فكهنا وفكهتنا وقربت لنا في ديننا معنا في الكفر كنت وذكر رب وفقك لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا فإنها وأخلا أنبياء علما الله خير وكل شر ربنا أصلح لنا كل شر وأجرنا برمضان واقضي عنا ربنا كل الديون ولا تأتينا واغفر استرك أكرم ستر وصلاة الله تمشى المصطفى إلى الحق تعالى والوقر في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى صدق المصطفى الكبرى اللهم اهدنا للهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف عمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله الفاتحه اللهم اجعل جمعنا اللهم لا تدعنا في مجلس ولا شفيته ولا مريض شفيته ولا حاجة والآخرة إلا قضيتها ويسرتها آمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.